Cucuku sayang. Kenapa kamu di sini? Cepat ikut kakek pulang. Aku tidak mau pergi. Aku tidak kenal kalian sama sekali. Cucuku sayang. Cepat ikut aku pulang, nenek sudah sangat khawatir. Aku tidak mau pergi. Aku tidak kenal kalian sama sekali. Lepaskan aku. Sepertinya ada anak yang menangis. Tolong. Ada apa ini? Tolong. Ada apa? Kenapa kamu menarik anak itu? Tidak apa-apa. Anak ini sedang marah. Sudah. Kakek tahu kamu marah. Bukannya hanya karena tidak membelikan kamu mainan. Sekarang kita beli. Jangan marah lagi ya. Maaf membuat kalian tertawa. Anak ini sudah terlalu dimanja oleh kami. Kenapa anak ini marahnya besar sekali? Tidak dibelikan mainan, bahkan tidak mengenal kakek neneknya sendiri. Kalau di rumahku, sudah lama diseret pulang dan dihukum. Benar. Ini terlalu tidak pantas. Meskipun pakaian anak itu sederhana, tetapi kulitnya halus dan lembut. Tolong aku. Tetapi cara berpakaian kedua orang ini sangat berbeda dengan anak itu. Dan anak itu sudah tercekik sampai bentuknya berubah. Dan mereka tidak merasa sedih sama sekali. Ada yang tidak beres. Kalian mau apa? Lepaskan anak itu. Kamu siapa? Mengurusi cucuku? Apa urusanmu? Omong kosong. Kalau dia cucumu, bisa tidak tahu siapa kakek neneknya. Kakak ini orang baik. Kakak kedua mereka adalah orang jahat mau menangkapku. Kamu yang omong kosong. Dia jelas cucuku. Kalau begitu, katakan namanya, tanggal lahirnya, berapa? Kenapa kamu bertanya banyak-banyak? Kamu menganiaya orang tua. Lepaskan. Lepaskan! Di siang hari Bolong mau mencuri anak. Semuanya, cepat telepon polisi. Lepaskan. Telepon polisi. Cepat lepaskan dia. Ini cucu saya. Kamu memukul orang tua? Sudah, jangan nangis. Orang jahatnya sudah diusir. Namamu siapa? Aku akan mengantar kamu pulang. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao, kamu ngapain? Aku mencari kamu lama. Kamu siapa? Udah selesai nih? Aku ayahnya. Kamu siapa? Dia memang ayahku. Benar ayah kamu? Wah, tadi itu sangat berbahaya. Untung ada perempuan ini. Maaf ya, aku kira kamu penculik anak. Ayah, tadi ada 2 orang jahat. Mau menculik aku. Kakak ini yang menyelamatkan aku. Maaf ya, aku hanya menelepon. Berbalik badan dia sudah hilang. Sungguh maaf. Terima kasih, terima kasih. Tidak apa-apa, kamu harus lebih hati-hati menjaga anakmu. Di pintu desa ini banyak mobil dan orang. Sangat berbahaya. Ya. Aku keluar hari ini terlalu buru-buru. Kalau boleh, kamu kasih nomor telepon. Nanti, aku pasti akan datang ke rumahmu. Lin Wan, Orang tua kamu menyuruh kamu pulang. cepat, ada hal penting. Waduh, jangan-jangan nenek ada masalah. Sudah pergi begitu? Belum sempat tanya namanya. Belum berterima kasih dengan baik. Kamu benar-benar lari sembarangan. Kamu tahu aku tadi sangat khawatir. Nanti masih mau lari lagi? Tidak lari lagi. Jangan lari lagi ya. Halo, CEO Gu. Profit ekspor bahan makanan untuk kuarter ini ada 5 juta. Dan luar negeri mau tambah pesanan lagi. Kalau begitu, tanda kontrak. Ada lagi. Nyonya tua sudah telepon beberapa kali. Katanya janji pernikahanmu sudah diatur. Dan harap kamu secepatnya siap-siap untuk menyambut calon istri. Baik. Ayah, kamu buru-buru memanggilku pulang. Ada apa? Apa nenek tidak enak badan? Wan, keluarga Zhang dari kota datang melamar. Adikmu sangat suka dengan lamaran ini. Tapi dulu, bibimu di keluarga Gu, desa Xinghua sebelah, pernah menjodohkan kalian sejak kecil. Sekarang mereka juga datang menagih. Ibu, aku tidak mau menikah dengan keluarga Gu. Dia itu miskin sekali, masih membawa anak, keluarga petani. Kalau aku menikah ke sana, bukannya cuma jadi bahan tertawaan? Aduh, sayangku. Jangan marah, jangan marah. Kamu juga lihat, keluarga Gu itu miskin dan terpencil. Jiao Jiao kan seorang mahasiswa. Mana mungkin keluarga Gu cocok untuknya. Jadi maksud ayahmu ini, keluarga Gu cuma butuh seorang menantu perempuan. Tidak harus jauh-jauh. Jadi, perjodohan ini, kamu yang pergi. Mengapa? Aku tidak mau. Dulu aku diterima di Universitas Top. Kalian tidak mengizinkanku pergi. Tapi malah membiayai dia kuliah di universitas swasta.
Aku seharusnya juga bisa bersekolah. Apa? Keluarga tidak punya uang sungguhan untuk membesarkanmu. Kamu sudah makan nasi gratis selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu membantu keluarga? Sejak ibu meninggal, dia masuk ke keluarga kita. Kalian bersama-sama memanjakan Lin Jiao. Semua hal baik selalu untuk dia. Sekarang bahkan pernikahanku. Sekarang pernikahan bebas. Aku tidak mau menikah. Cukup. Hal ini sudah diputuskan. Lin Wan, kamu dan adikmu harus menikah bersama. Aku tidak mau. Nenekmu sudah tua. Tergantung apakah kamu mengerti. Ibu, kamu memang hebat. Tahu Lin Wan, paling menghargai nenek tua itu. Sekarang bagus. Biarkan dia yang menderita untukku. Aku bisa menikah dengan megah ke keluarga Zhang. Bodohnya anakku. Ibu tidak memikirkanmu, lalu memikirkan siapa? Kamulah anak kandung ibu. Ayahmu yang bodoh itu, sampai sekarang masih dibohongi. Dulu, ibu menikah sambil mengandungmu. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan membiarkan anak kandungnya sendiri bekerja keras untuk kita selama puluhan tahun. Sepatutnya, Ibu, ayah kandungku ternyata bukan. Esti. Hal ini nanti ibu ceritakan padamu. Lihat, ini Lin Wan, ibu kandungnya yang berumur pendek, yang ditinggalkan untuknya. Beberapa tahun lalu, ibu bilang rumah kita kemalingan. Sebenarnya, disimpan untuk menjadi mas kawinmu. Terima kasih, Ibu. Siapa? Siapa? Gak ada orang. Mungkin angin yang jatuhkan botolnya. Nangis apaan? Dari kecil nenek udah bilang, hadapi masalah, harus tenang dan kuat. Kamu lupa semua. Nenek kok datang? Nenek udah cari tahu, keluarga Zhang itu gak mudah diajak rukun. Lin Jiao pun, kalau mau masuk jadi menantu, dia harus punya kemampuan. Baru bisa nikmatin hidup enak. Tapi Keluargaku, walaupun cuma petani, memang agak miskin. Tapi hidup itu dijalani. Dari kecil nenek ajarin kamu, mengurus rumah tangga dan jaga diri. Sekarang, tergantung kemampuan kamu sendiri. Ini mas kawin yang nenek tabungin buat kamu. Nanti di rumah mertua, jangan sampai diremehkan. Nek, kalau aku pergi, nenek gimana? Tenang aja, nenek bisa jaga diri sendiri. Kamu urusin hidupmu dengan baik, itu yang paling penting. Nenek tunggu aku. Aku pasti balik buat jemput nenek. Wah, bagus banget. Lihatlah kemewahan acara Jiao-Jiao ini. Sungguh megah. Tentu saja. Keluarga Zhang mengontrak banyak proyek besar. Sangat kaya. Kaya sekali. Aku sangat iri. Lin Wan, kenapa yang jemput kamu belum datang? Sudah jam berapa ini? Keluarga Gu kok belum ada tanda-tandanya? Jangan-jangan dia mengingkari janji? Sampai sekarang belum datang. Iya, betul. Kan sudah kubilang, yang terlalu bersemangat itu bukan transaksi yang bagus. Mereka sama sekali tidak menginginkannya. Kak, jangan buru-buru. Mungkin saja, keluarga adik iparmu terlalu miskin. Sampai uang untuk menyewa mobil pengantin pun tidak bisa dikumpulkan. Kamu sabar menunggu lagi ya.
Ini mobil apa sih? Mobil kayak gini juga berani datang melamar? Lucu banget, ya. Bawa mobil kayak gini juga berani datang melamar? Lucu banget ya. Hahaha. Ayah, ibu baru ada di sini? Iya. Memalukan sekali. Ayah, ini kakak yang waktu itu menyelamatkanku. Ibu tiri tetap ibu. Ini belum masuk pintu saja, mereka sudah menyiapkan anak laki-laki untukmu. Ayo, kita pulang. Kak, mobil pengantinmu ini benar-benar unik. Bahkan mobil terbuka. Hahaha. Maaf ya. Aku sibuk banget lately, pintu depan. Juga kurang terawat. Papa, hari ini kita naik becak. Apakah ini membuat mama malu? Sungguh minta maaf. Mobilku sedang diperbaiki. Cuma ada mobil angkut barang ini. Jangan meremehkan ya. Tidak apa-apa. Kita akan jadi keluarga mulai sekarang. Yang penting kita hidup baik bersama. Mama kamu akan benar-benar jadi mamaku. Ya, Bagus. Aku masih berpikir tidak ada kesempatan. Berterima kasih padamu. Sepertinya, ini memang takdir. apapun isinya, itu adalah tanda perhatian mereka. Aku harus tampak senang. Mama, lihat. Keluargaku bukan miskin banget. Emas ini dari mana? Papa, apakah terlalu sedikit? Mama tidak suka. Mama, kamu ambil semua. Jangan meremehkan kami ya. Tidak. Aku tidak keberatan sedikit pun. Aku khawatir. Ini bukan seluruh harta kamu, kan? Tidak. Ini hanya tanda perhatianku. Ini yang aku siapkan setelah bertemu kamu untuk berterima kasih langsung padamu. Dan yang kamu beli di kota. Lihat, aku pelupa. Ini mas kawinmu. Mas kawinku? Keluarga mendesak. Ini aku beli di kota saat pulang. Beli asal-asalan. Coba lihat. Suka tidak? Aku tahu sedikit. Nanti kembali ke kota aku akan terus ajak kamu memilih. Asal-asalan? Ini harganya berapa? Ini sekitar 1 juta. 1 juta? Kamu. Keluargamu bukan petani? Ya, memang bertani. Aku ajak kamu lihat. Ayo. Semua bukit dan ladang di area ini milik keluarga kami. Karena kita sudah berkeluarga. Semua hal di rumah ini akan mengikuti kamu. Kamu yang memutuskan. Oh, di kartu ini ada 500.000. Kamu ambil ini untuk uang jajan. Uang jajan? Maksud kamu 500.000 ini untuk uang jajan saya? Ya, kenapa? 500.000 tentu tidak cukup. Ibu merasa kita pelit. Kalau dia pergi, gimana? Aduh, aku bukan maksud mengurangi uang kamu. Aku jarang pulang, jadi kurang tahu. Begini. Kartu ini adalah semua tabungan aku. Ambil, habiskan. Jangan hemat-hemat. Astaga, keluargaku ini bukan petani biasa. Ini jelas dewa kekayaan. Xiaobao, kamu tahu anggur bumbu di mana? Pakai ini. Mau Teh tahun 82. Ayahku juga punya 1 botol. Tapi hanya saat hari raya. Baru diminum sedikit. Sangat langka. Ini.
Kamu yakin? Yakin, ayah biasa di rumah. Pakai ini sebagai anggur bumbu. Tenang, masih banyak. Mau tai tua 1 botol harganya ratusan ribu. Kenapa bisa banyak begini? Makan sudah siap? Aduh, biasanya terlalu sibuk. Aku jarang merapikan. Setelah kamu atur, rumah jadi lumayan cantik. Gak apa-apa. Nanti urusan ini serahkan ke aku. Ayah, nanti kita jadi keluarga 3 orang. Baik. Coba rasakan masakan kamu. Aku ambilkan untuk kamu. Xiao Bao. Jam berapa? Makan belum siap? Kamu mau bikin keluarga mati kelaparan? Katanya anak perempuan desa, rajin dan mudah punya anak. Kenapa kamu tidak bisa apa-apa? Ibu, makanan ini aku. Jangan panggil aku ibu. Masak saja tidak bisa. Masih berani panggil aku ibu. Cepat. Lin Jiao, air cuci muka aku di mana? Lambat apa lagi? Oh, datang. Bosen banget. Di rumah orang tua, aku nggak pernah cuci piring sekalipun. Sekarang malah begini. Jadi pembantu di rumah mereka. Ibu, ada apa? Aku lagi sibuk. Jiao Bu, dengar ada bos besar segera akan bangun proyek wisata di desa kita. Pameran investasi ini sebentar lagi mulai. Bukankah Zhang Qiang itu kontraktor tim konstruksi? Nanti kamu harus minta menantu laki-laki untuk dapatkan kuota tender buat keluarga kita. Mana semudah itu? Keluarga ini susah dilayani. Makanya, kamu harus lebih berusaha. Bisik-bisik di bantal, bermanja-manja, atau gitu. Dia pasti setuju. Keluarga Lin kita bisa naik tingkat atau tidak, tergantung padamu. Oke, tahu. Sayang, capek enggak? Mau enggak? Aku pijit bahumu. Sudahlah, bagaimanapun, masih lebih baik daripada Lin Wan yang menikah ke desa untuk bertani. Kain ini lembut banget, itu pun impor. Sudah lama nggak tidur di kasur senyaman ini. Kamu ngapain lepas baju? Maaf, aku terbiasa tidur sendiri. Aku mau lihat Xiao Bao. Udah tidur belum? Wan, Griadi. Aku nggak sengaja. Rambutmu agak berantakan. Tiga hari lagi kunjungan pertamamu ke rumah orang tua adalah hari besar untukmu. Malam ini kamu istirahat yang cukup. Besok kita pergi dulu untuk memilih hadiah untuk mertua. Malam ini aku tidur di ruang belajar. Selamat datang. Kalian pilih dulu. Aku mau terima telepon. Pameran investasi untuk desa wisata yang Bapak danai sedang dalam persiapan. Lalu, keluarga Zhang yang bergerak di bidang konstruksi di kota ini ingin mengajak Bapak makan. Pameran investasi, lanjutkan saja seperti biasa. Untuk makan, tidak usah. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Ini pas banget untuk menambah nutrisi nenek. Dia pasti suka. Ini aku yang ambil. Lin Jiao,
Itu aku yang pilih duluan. Memangnya kenapa kalau kamu yang suka? Ini kamu sanggup beli? Ginseng ini harganya setara dengan penghasilan suamimu yang bertani selama setengah tahun. Wah, suamimu kok nggak datang? Jangan-jangan di mall nggak boleh parkir bajaj, jadi dia nggak bisa masuk, hahaha. Ini mahal, uang jajanku aja cukup buat beli. Wah, wah, wah. Dasar anak kecil. Bicara besar, nanti lidahmu keseleo. Ini, aku beli semuanya. Bayar pakai kartuku. Pembayaran diterima, 30.000. Ini. Seorang anak kecil, kok bisa punya uang sebanyak itu? Aku yang kasih. Ada masalah? Wah, banyak sekali barang bagus. Ini suka? Cukup. Nggak cukup. Semua barang di rak ini, aku beli semuanya. Masa sih? Lagi pula ini kunjungan pertamamu. Aku nggak mau orang lain berpikir kamu nggak punya dukungan. Sok kaya nih. Entah di belakang layar jual berapa hektar tanah. Buat sok kaya di sini. Sayang, kita juga beli. Buat apa beli sebanyak itu? Ayo pergi. Berani mempermalukanku. Kamu tunggu saja. Xiaobao, ayahmu pergi kemana? Kenapa menyuruh kita ke sini? Mama, ayah bilang dia sibuk dengan urusan penting. Menyuruh kita mewakilinya datang dulu. Baik, kita tunggu dia bersama-sama. Lin Wan, sebentar lagi kamu nggak bisa ketawa. Hai, kenapa bawa anak sendirian ke sini makan? Suami kesayanganmu, Gu Minxuan, mana? Jangan-jangan nggak punya modal buat kontrak, jadi nggak berani datang, ya? Haha, iya juga ya. Laki-laki yang benar sibuk cari investor. Orang tertentu malah enak. Tebal muka bawa anak bawang cuma buat numpang makan, nggak tahu malu. Xiaobao, kita makan di tempat lain aja. Di sini ada anjing menggonggong. Beneran berisik banget. Hei, berhenti. Lihat nggak? Gelang emas. Ini mahar khusus dari orang tua buat aku. Kamu nikah sama petani, sombong apa sih? Kamu sendiri yang nyari gara-gara ke aku. Menurutku, makin gak punya apa-apa, makin pamer. Kamu. Aku nggak kekurangan. Cuma, aku dengar gelang emas ini peninggalan orang mati muda dari keluarga Lin. Sekarang, cuma buat aku pakai main-main aja. Gelang ibuku, kenapa ada di kamu? Kembalikan. Gelang ini nggak ada tulis nama kamu. Coba kamu panggil, lihat dia nyahut nggak. Sekarang gelang ini punyaku. Lin Wan, ngapain kamu rebut barangku? Kamu lepaskan. Ini aku kasih ke Jiao Jiao. Kamu sendiri nggak punya ibu, malah rebut mas kawin Jiao Jiao. Itu hebat apa? Jangan gegabah. Ini pesta desa. Jangan bikin Mingxuan dan Xiaobao malu. Kalau gitu, kalian jaga baik-baik barang yang jadi hakku. Aku pasti ambil kembali. Ibu, Lin Wan baru datang udah bikin aku kesal. Nanti dia malah mau naik di atas kepalaku. Dasar anak kurang ajar, tunggu aja. Ibu yang akan menghajarnya buat kamu. Gelangku kok hilang? Barusan masih di tangan. Pasti kamu yang curi gelangku. Bagus, aku anggap kamu seperti anak sendiri. Nggak nyangka kebaikan hati dianggap sampah. Berani-beraninya mencuri mas kawin Jiao Jiao. Aduh, waspada sana-sini. Maling dalam rumah susah diwaspadai. Kalian fitnah. Kalau gitu, berani nggak kamu diperiksa? Kamu mencuri atau tidak? Coba periksa saja, pasti ketahuan. Kembalikan tas itu. Atas dasar apa kalian merampas barangku? Cepat tangkap dia. Perempuan jahat. Jangan rampas barang ibu. Lepaskan ibu. Xiaobao. Dasar anak sialan. Berani-beraninya kau menggigitku. Memang benar anak liar yang tak dididik ibu. Kau benar-benar menganggapnya ibumu sendiri? Hari ini akan kuperlihatkan padamu seberapa besar cintanya padamu. Dia hanyalah seorang pencuri yang tak tahu malu. Lepaskan Xiaobao. Jangan sentuh dia. Wah, bukankah ini gelang yang kuberikan untuk Jiao Jiao? Ternyata benar, ditemukan dari tasmu ini. Lin Wan memang pencuri yang licik. Sudah kuduga.
Lin Wan ini pakai perhiasan emas dan perak. Kurasa barang-barang lain di tubuhnya. Mungkin juga hasil curian. Kau yang mengganggu istriku, ya? Ayo, cepat minta maaf pada Jiao Jiao. Aku tidak mencuri. Kalian yang menjebakku. Hahaha. Jelas-jelas hidupmu sendiri yang tak bahagia, iri padaku yang menikah dengan keluarga Zhang dan hidup enak. Baru kau mencuri barangku. Hidupku begitu baik. Buat apa aku memfitnahmu? Orang yang tangannya tidak bersih seperti ini sama sekali tidak pantas jadi ibu. Lihat, anaknya jadi seperti apa. Masih kecil sudah berani menggigit orang, seperti binatang saja. Hari ini akan kugantikan kau mendidiknya dengan baik. Lin Jiao, kalau kau berani sentuh dia sedikit pun, aku akan bertaruh nyawa melawannya. Urusi dirimu sendiri dulu. Kamu cuma perempuan kampungan, beresiko apa pakai bahan bagus kayak gini? Ayo, lepaskan pakaiannya dan perhiasannya. Jangan sentuh Xiao Bao. Hentikan. Istriku sama sekali tidak perlu mencuri. Istriku sama sekali tidak perlu mencuri. Kau petani kampungan. Kau berani ikut campur? Istriku, anakku. Tentu saja aku yang urus. Dia itu pencuri. Baru saja gelangku diambil dari tasnya. Lin Wan sama sekali tidak perlu mencuri. Karena dia memang tidak kekurangan apa-apa. Wah, banyak sekali. Apa ini? Sayang, saat pernikahan kita dulu, persiapanku kurang matang. Setelah kupikir-pikir, aku tetap ingin memberimu kompensasi yang layak. Tapi, aku memang tidak tahu apa yang kau suka. Jadi aku pergi ke kota dan membeli semua barang dari toko emas. Kau sampai mengosongkan semua toko emas di kota ini? Ya ampun, Dikosongkan semua? Butuh uang berapa banyak? Pak Gu ini terhadap istrinya terlalu royal. Ya? Untuk membuktikan istriku tidak bersalah itu mudah. Cek rekaman CCTV saja. CCTV? Di desa terpencil seperti ini, mana ada CCTV? Gu Mingxuan, kau jadi bodoh karena jadi petani, ya? Kalau begitu, laporkan saja ke polisi. Biarkan polisi yang membuktikan aku tidak bersalah. Lapor polisi? Di seluruh desa Xinghua ini, siapa yang tidak tahu kalau perkataanku, Zhang Qiang, adalah kebenaran? Hari ini tertangkap basah, barang itu pasti kau yang curi. Zhang Qiang, ya? Aku ingat keluarga Zhang sudah mengirim orang untuk menyerahkan dokumen ke hadapanku. Katanya, untuk tender ini, kalian menginvestasikan seluruh harta. Aku sarankan kau pikir matang-matang. Jika malam ini masih ingin memenangkan proyek desa wisata ini, lebih baik segera hentikan. Nanti kalau kepala desa datang, kau menyesal pun sudah terlambat. Wahahaha. Benar-benar merasa diri penting, ya? Bilang menantuku yang baik menyuruh orang mencarimu? Kurasa kau terlalu banyak bermimpi di siang bolong. Hahaha. Aduh, kau ini petani miskin, masih berlagak di hadapanku, ya? Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tidak boleh dilupakan. Aku ingin orang-orang ini meminta maaf padamu. Orang miskin masih berkhayal di sana. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu Lin Jiao, dan semua yang tadi. Orang-orang yang pernah mengganggu istriku. Sekarang juga, dengan sungguh-sungguh, minta maaf padanya. Dan Xiao Bao. Dengan begitu, aku bisa melupakan yang lalu. Kamu sekarang berlutut dan jilat sepatuku. Lin Wan berlutut di depan Jiao Jiao, minta maaf padanya. Aku bisa memaafkan kalian. Hati-hati. Serang mereka. Biar seluruh keluarganya tahu, siapa yang berkuasa di desa Xinghua ini. Aku akan menghajarmu karena sok. Berhenti.
Bapak Gu, Anda baik-baik saja? Saya dengar Anda baru saja menghadiri pertemuan investasi. Langsung saya datang menyambut Anda. Anda tidak terluka, kan? Kepala desa, dia cuma petani busuk. Kenapa kamu begitu sopan padanya? Diam! Ini adalah pemasok terbesar di provinsi kita, pemasok bahan pangan, dan juga resor wisata desa Singhua, investor utama proyek, pengusaha desa terkenal, Gu Mingxuan. Bapak Gu, benar-benar Bapak Gu. Aduh, ya ampun. Tidak mungkin dia. Mana mungkin dia? Omong kosong, Pak Camat. Pasti Bapak salah lihat. Dia kan jelas-jelas miskin, petani kampungan itu. Iya betul. Dia cuma petani biasa yang tidak disukai jauh-jauh kami. Dia kasih Bapak berapa banyak uang buat pura-pura jadi orang kaya? Aku sudah peringatkan kalian tadi. Kalian tidak percaya kan? Tapi ini juga bagus. Akhirnya, aku bisa melihat kalau desa investasi ini menyimpan banyak praktik kotor. Dan betapa jauhnya beberapa orang demi keuntungan. Bapak Gu, jangan marah. Ini semua salah paham. Salah paham yang besar. Zhang Qiang, Lin Jiao, kalian berani sekali. Berani mengganggu Ibu Gu dan si kecil. Tender kali ini jangan harap ikut. Gila apa? Hah? Masih belum sadar siapa Gu Mingxuan itu? Jangan mempermalukanku. Bapak Gu, tenang saja. Perkara ini pasti akan kuhandle dengan adil. Hukumannya akan diperberat. Pasti tidak akan membiarkan Ibu Gu dan si kecil menderita sia-sia. Kenapa kamu selalu buat aku terkejut? Maaf, aku terlambat datang kali ini. Makanya kamu dan Xiao Bao menderita begini. Mama, Papa sudah datang. Kita tidak perlu takut lagi. Dia, Lin Wan, kan jelas-jelas menggantikanku untuk menikah ke desa dan menderita. Mana mungkin dia jadi nyonya besar? Tuan Gu, coba lihat. Jadwal tender yang sudah ditetapkan ini sebentar lagi akan dimulai. Di antara penonton masih banyak warga desa yang duduk. Proyek ini berkaitan dengan desa kita dan mata pencaharian banyak orang. Bagaimana kalau kita mulai saja dulu? Acara investasi akan berlangsung seperti biasa. Tapi sebelum dimulai, beberapa hal harus diselesaikan dulu. Zhang Qiang mendominasi wilayah ini, berbuat semaunya. Hari ini, bahkan diduga melakukan fitnah, keributan massal, dan penganiayaan. Kepala desa, bagaimana pendapatmu? sudah saya perintahkan untuk melapor ke polisi dan akan diserahkan ke polisi untuk ditangani sesuai hukum. Tuan Gu, barusan mungkin kami salah paham. Kami semua dibohongi oleh Zhang Qiang dan Lin Jiao. Iya. Mereka berteriak-teriak ada yang mencuri, kami pun langsung maju. Sebenarnya kami juga berniat baik. Iya, kami semua berniat baik. Sekaligus saya umumkan, membatalkan selamanya keluarga Zhang dan semua orang yang terkait untuk berpartisipasi dalam proyek apapun di bawah Gushi Group atau kualifikasi bisnis apapun. Bawa orang ke sini. Seret dia pergi. Selesai. Warisan keluarga Zhang akan hancur di tanganku. Bagus sekali. Seharusnya dilakukan seperti ini. Mengenai keluarga Lin, Wan kemari. Lin Wan adalah istri saya. Perkataannya sama dengan instruksi tertinggi dari Gushi Group. Bagus katanya. Tuan Gu sangat baik. Sayang, keluarga Lin adalah keluarga asalmu. Bagaimana penanganannya? Kamu yang putuskan. Lihat Lin Wan itu. Ini baru namanya rezeki yang sejati. Suaminya sukses, masih sangat menyayanginya. Bahkan dijadikan pemimpin proyek. Kak, masa kamu benar-benar mau menghitung dengan kami? Lagian kita kan satu keluarga, tulang patah, urat masih tersambung. Wan. Iya, Wan. Walaupun kamu bukan anak kandungku, tapi bukankah aku memperlakukan kamu dan Jiao sama rata dan membesarkanmu? Jiao memang agak manja.
Tapi dia tidak punya niat jahat. Kamu jangan sampai lupa jasa keluarga Lin yang telah membesarkanmu. Wah, sama rata dan jasa membesarkan. Kalau begitu, aku tanya. Di musim dingin yang sama, mengapa Lin Jiao bisa menghangatkan diri di dalam rumah sambil makan camilan, sementara aku harus menantang angin dingin, pergi ke sungai, mencuci pakaian seluruh keluarga, sampai tanganku beku seperti lobak, retak-retak berdarah. Mengapa? Dia bisa hidup enak tanpa bekerja, baju baru terus berganti, tapi aku hanya bisa pakai bajunya yang bekas. Bahkan pernikahan ini pun, kalian tentukan sesuai keinginannya. Wan, kamu menderita begitu banyak. Iya, aku beberapa kali melihat di tengah musim dingin, Lin Wan sendirian di pinggir sungai, mencuci pakaian. Tangannya sampai merah kedinginan. Ya, namanya juga ibu tiri. Mana mungkin benar-benar adil. Kamu ngomong sembarangan. Kamu balas dendam. Kamu sekarang mau menghancurkan kami. Semuanya, jangan dengarkan dia. Aku bertindak sesuai aturan. Tender menuntut keadilan dan kejujuran. Barusan Lin Jiao sendiri bilang padaku, keluarga Lin dan keluarga Zhang berkolusi di belakang layar, membuktikan karakter mereka buruk. Jadi aku umumkan, membatalkan selamanya hak keluarga Lin untuk berpartisipasi dalam proyek desa wisata dan semua proyek di bawah grup GU. Bagus. Dengan Jiao membujuk di keluarga Zhang, proyek ini pasti kami menangkan. Hidup kita bakal berkecukupan. Wah, Laulin, cepat periksa. Kedua putrimu berkelahi di dalam. Apa? Kamu tidak tahu? Menantumu yang sulung itu bukan orang sembarangan. Berani-beraninya kau? Ya ampun. Sayang. Syukurlah kau datang, sayang. Lihatlah putrimu yang baik ini. Dia benar-benar nyaris menghancurkan keluarga kita. Ayah, Kakak membatalkan kualifikasi keluarga kita untuk ikut tender. Itu kesempatan yang susah payah kudapatkan. Kau anak durhaka. Kami membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Sekarang sudah besar. Berani bersikap seperti ini pada orang tuamu. Hati nuranimu dimakan anjing. Keluarga Lin kami. Bagaimana bisa punya anak tak tahu terima kasih seperti ini? membesarkanku? Ayah tidak merasa bersalah mengatakannya. Yang disebut pengasuhan kalian hanya membuat Wan bekerja keras seperti budak. Ayah seperti apa kau? Jangan ganggu ibuku. Ibu datang ke keluarga kami untuk hidup bahagia. Ayah dan aku akan membelanya. Keluarga Lin keterlaluan sekali. Dulu memperlakukan anak dengan kejam, pernikahannya pun mengambil sisa adik kedua. Sekarang lihat, anaknya menikah dengan baik, langsung memeras secara moral. Bilang kami juga orang tuamu, bakti pada orang tua di atas segalanya. Proposal tender keluarga Lin hari ini tender adalah ayahmu yang bersusah payah menyusunnya. Hari ini kalau berani menghalangi, berarti tidak berbakti. Benar. Tidak berbakti akan kena kutukan langit. Baiklah, kalau gagal tender, ayah bisa mulai dari nol lagi. Tapi jangan lupa, nenekmu bagaimana? Masa nenekmu juga ikut tidur di jalanan? Usia tua mungkin tidak tahan. Kamu ngapain sama nenekku? Minggir. Sekarang langsung kembalikan hak tender keluarga Lin. Kamu. Wan, jangan takut. Aku di sini. Aku menghormatimu sebagai ayah Wan, tapi bukan berarti aku akan membiarkanmu di hadapanku mengancam istriku. Kamu tahu aku ayah Wan. Aku sudah membesarkannya bertahun-tahun. Dia harus nurut sama aku kasih tahu. Sekarang juga kembalikan hak keluarga Lin. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa ketemu nenekmu lagi. Dasar anak tak tahu terima kasih. Aku belum mati. Nenek! Ini benar-benar. Ibu, kenapa ibu datang? Kalau aku tidak datang, mau biarkan kamu menghancurkan keluarga ini? Dasar bodoh, anak tak tahu balas budi. Xiaowan anak yang baik sekali. Kamu cuma tahu memanfaatkan bakti dia. Terus-terusan memaksanya menyerah. Masih pantas disebut manusia. Bukan, ibu, aku ini demi kebaikan keluarga Lin.
Ibu tidak mengerti. Hah, aku tidak mengerti. Baik, hari ini akan kutunjukkan padamu. Sudah berapa lama kamu dibohongi? Bawa dia masuk. Oh, Zhao Xi, bukannya dia preman di ujung desa itu? Untuk apa kamu tangkap dia? Ini ada hubungan apa sama aku? kenapa dia ada di sini? Ini bukan si preman kampung itu ya? Kenapa dia dibawa ke sini? Sehari-hari cuma mencuri ayam dan anjing. Pasti ketahuan cuma numpang makan minum. Awalnya, kalau kalian terhadap Lin Wan masih punya sedikit rasa kekeluargaan, saya masih bisa menjaga sedikit muka. Tapi, sekarang, setelah dipikir-pikir, ternyata saya terlalu khawatir untuk orang seperti kalian. Tidak perlu menjaga muka sama sekali. Ming Xuan, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamu dan nenek sedang bicara apa? Jangan khawatir hari ini, saya pasti akan membantumu penderitaan selama belasan tahun ini dikembalikan dengan bunga. Ibu-ibu baik-baik saja. Ngapain ke sini? Ibu pulang saja sudah bagus. Ibu malah bawa si preman ke sini. Ibu ngapain sih? Bikin malu saya. Yang benar-benar memalukan bukan saya. Jiao cepat pergi. Berhenti. Wang Guifan, hari ini kamu harus jelaskan pada saya. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Nenek-nenek sebenarnya mau bilang apa? Di depan seluruh warga kampung. Kamu jelaskan pada saya, Lin Jiao. Dia sebenarnya keturunan keluarga Lin atau bukan? Wang Guifan, apa maksud perkataan mama barusan? Jelaskan padaku. Aku mana tahu maksudnya apa. Dia cuma gerakkan bibir atas bawah, langsung menyalahkan aku. Mama, apa mama punya bukti? Bukti? Ayahmu yang bodoh itu sampai sekarang masih dibohongi. Dulu aku menikah masuk ke sini sambil mengandungmu. Dia sama sekali tidak sadar. Malah membiarkan anak kandungnya sendiri bekerja keras untuk kita selama puluhan tahun. Memang pantas, lihat. Ini peninggalan ibu kandung Lin Wan yang mati muda itu, yang ditinggalkan untuknya. Dulu, aku bilang rumah kemalingan. Sebenarnya, untuk dikumpulkan jadi mas kawinmu. Aku mendengar kata-kata itu. Hampir saja aku pingsan. Perempuan jahat ini menipu keluarga Lin, membesarkan anak orang lain selama lebih dari 20 tahun, bahkan merampas peninggalan ibu kandung Wan Wan yang ditinggalkan untuk Wan Wan. Untungnya, Wan Wan menikah denganmu. Ming Xuan, nenek lihat kamu benar-benar baik pada Wan Wan. Ada satu hal, sudah lama ku pendam dalam hati. Silakan, Nek. Aku sudah tua. Tidak bisa lagi melindungi Wan Wan. Bisakah kamu bantu nenek membongkar kebenaran ini? Jangan biarkan Wan Wan terus disakiti. Nek, nenek tenang saja. Keadilan ini pasti akan kuperjuangkan untuk Wan Wan. Nenek, maksud nenek Lin Jiao bukan adik kandung saya. Lin Jiao sebenarnya anak siapa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia memfitnah saya. Ayah, Pasti nenek sudah tua. Jadi Pikun, saya memang putri kandung Anda. Saya tidak seperti kalian, sembarangan memfitnah orang. Saya tentu punya bukti. Bagaimanapun kalian berkelit tidak akan berguna. Hitam di atas putih tertulis dengan jelas. Lin Guodong dan Lin Jiao. Dikonfirmasi, tidak ada hubungan darah. Sedangkan Zhao Xi dan Lin Jiao, hasil tes terkonfirmasi, dikonfirmasi sebagai kerabat darah. Palsu. Ini pasti palsu. Bukti yang tak terbantahkan Wang Guifan. Apalagi yang bisa kamu katakan? Dasar bodoh. Lebih dari 20 tahun. Kamu menganggap anak orang lain sebagai harta. Tapi menganggap putri kandungmu sendiri seperti rumput, membiarkan Wang Guifan menyiksa Wan Wan saya. Tapi
memanjakan Lin Jiao setinggi langit. Kamu tidak merasa bersalah pada ibu kandung Wan Wan yang sudah meninggal? Dasar wanita jahat, aku akan memukulmu sampai mati. Dia. Semua karena dia. Semua karena dia memaksaku, Zhao Si yang memaksaku. Saya juga korban. Benarkah seperti yang dia katakan? Seluruh kejadian ini, semua adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Semua ini dia yang memaksaku. Aku juga korban. Sebaiknya kamu pikir dulu baik-baik sebelum bicara. Jika ada satu kata bohong, aku akan menuduhmu menghalangi keadilan hukum dan mengirimmu ke penjara. Aku bilang, aku jujur saja. Itu Wang Guifen. Dia sudah dekat denganku sejak lama. Dia juga bilang, dia hamil. Tapi aku ini orang miskin, mana bisa aku menghidupi anak? Diam. Itu Guifen. Dia tertarik pada Lin Guodong karena istrinya sudah meninggal. Keluarga itu punya uang dan rumah. Dia bilang ingin membuat anak kita bisa secara sah menikmati semua yang dimiliki keluarga Lin. Dengan begitu, aku juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk menghidupi anak. Bukankah itu menguntungkan kedua belah pihak? Dari awal, sudah mengincar harta keluarga Lin. Dan juga mengincar warisan yang ditinggalkan ibu kandung Lin Wan. Karena itulah, dia merencanakan untuk menikahi Lin Guodong. Benarkah? Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Dia yang memaksaku. Penderitaanku selama 20 tahun ini. Setiap kali aku ingat kenangan memalukan ini, aku gelisah dan tidak bisa tidur. Aku tahu aku bersalah padamu, tapi aku juga dipaksa olehnya. Aku juga korban. Omong kosong. Ini jelas ide kamu. Kamu setiap bulan mengambil uang dari keluarga Lin untukku. Katanya uang tutup mulut. Jika kalian tidak percaya, bisa periksa pembukuan. Setiap tanggal 15, selalu ada transfer uang dari akunnya ke akunku. Kamu bohong. Kamu yang memaksaku. Kamu mengancamku bahwa jika tidak ada uang, kamu akan menghancurkan keluarga ini. Kamu tidak punya hati nurani. Aku bunuh kamu. Berani kamu membunuhku? Aku akan membunuhmu. Astaga, keluarga kami, keluarga Lin, apa dosa yang telah kami perbuat? Puluhan tahun ini, aku cuma membesarkan anak orang lain. Bukan begitu, ayah. Aku ini anak kandung ayah. Iya, ini tidak ada hubungannya dengan Jiao Jiao. Coba pikir, selama ini kalian berdua seperti ayah dan anak kandung. Dulu, ayah sangat menyayanginya. Iya. Aku melakukan banyak hal bodoh. Cantik, kan? Ya, cantik. Jiao-jiao kita yang paling cantik. Lebih cantik dari bunga. Cuci baju dulu, baru masak nasi. Jiao-jiao sudah lapar. Bapak, seragam sekolahku sobek. Aku mau beli yang baru. Beli apa beli? Kamu pikir kita kaya raya? Kalau sobek, jahit saja. Cerewet sekali. Sudahlah, sudahlah. Soal seragam nanti saja. Masak dulu. Wan. Ayah, minta maaf. Ayah ini benar-benar buta. Semua gara-gara perempuan jahat ini. Dia yang menipuku. Ibu dan anak itu, si manis yang tidak tahu terima kasih. Wan. Maafkan ayah kali ini. Ayah bodoh. Ibu dan anak itu tidak bisa diharapkan. Ayah harus mengandalkanmu untuk masa tua. Kamulah anak kandung ayah. Ayah pasti akan mengganti rugi untukmu. Maafkan ayah kali ini. Boleh kan? Sayang, kamu tahu sudah berapa tahun aku menunggu kata-katamu ini? Sejak mama pergi, aku mencuci dan memasak di keluarga Lin. Tak pernah sekalipun aku mengeluh. Aku hanya ingin
kamu memujiku. Aku hanya ingin kamu melihatku. Tapi kamu, di matamu hanya ada Lin Jiao. Sama-sama anak perempuan menikah. Lin Jiao punya beberapa peti perhiasan, tapi aku tidak punya apa-apa. Neneklah yang menyelipkan tabungan hari tuanya diam-diam untukku. Tidak, bukan begitu. Ibumu sudah menyiapkan mas kawin untukmu. Apakah ini barang peninggalan yang sudah lama diambil paksa oleh Wang Guifan ini? Lihat, Daz, sekarang dikembalikan padamu. Kembalikan padanya. Baru saja Lin Jiao memfitnahnya, mengatakan dia mencuri gelangnya. Dasar pengkhianat. Tepokannya pas. Tepokan itu tidak ringan ya. Sudah cukup? Sudah terlambat mengatakan apapun. Aku. Jangan khawatir. Lakukan yang ingin kamu lakukan. Bertahun-tahun aku mengabdi untuk keluarga Lin. Bekerja keras seperti kuda. Anggap saja hutang nyawa sudah terlunasi. Mulai hari ini, aku akan menjemput nenek ke rumahku untuk menikmati masa tuanya. Sedangkan aku dan keluarga Lin tidak ada hubungan lagi. Dasar wanita jahat. Kalau bukan karena hasutanmu bertahun-tahun ini, mana mungkin aku melakukan kesalahan seperti ini. Dasar manusia tak berperi kemanusiaan. Kamu sendiri yang bodoh, malah menyalahkan orang lain. Kalau kamu tidak mudah ditipu, mana mungkin aku berhasil? Aku cuma sedikit saja menggoda dan membujukmu. Langsung saja kemaluan mengendalikan otakmu, hilang akal sehat. Ini semua salahmu sendiri, tak bisa diselamatkan. Wahahaha, dia kenapa? Wahahaha. Ini, kok tiba-tiba jatuh? Muntah darah. Dia muntah darah. Haruskah kita panggil dokter? Muntah darah. Ada apa? Lihat. Sudah tidak bernapas. Anakku, Ini adalah nasib buruk keluarga Lin. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Dia mati karena marah sendiri. Dia mati. Halo, kantor polisi. Di sini ada orang yang membuat keributan. Diduga menyebabkan kematian. Siapa yang lapor polisi? Pak polisi, wanita ini sudah lama menguasai aset orang lain. Hari ini dia lagi buat onar di sini. Sampai bapak ini meninggal karena marah. Bukan aku. Mereka yang menjebak aku. Lin Guodong mati sendiri. Bicaranya nanti di kantor polisi. Bagus ditangkap. nenek, jangan sedih. Nanti nenek tinggal bersama kami. Nenek, kami akan merawat nenek sampai tua. Biar nenek hidup enak. Dasar pembawa sial. Keluarga kami sudah berusaha lama. Kau malah bikin seluruh keluarga Zhang kami diboikot. Bahkan anakku juga dibawa. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak pantas punya menantu sepertimu. Surat perceraian. Cepat tanda tangani. Bawa barang-barang jelekmu dan pergi dari sini. Lin Wan. Semua karena Lin Wan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nenek, minum dulu ya. Aku langsung membereskan kamar nenek. Wan, nenek benar-benar tidak menyangka bisa menikmati kebahagiaan seperti ini. Dulu nenek membuatmu menderita. Sudah berlalu, Nek. Sekarang aku sudah bisa merawat nenek. Nenek tinggal saja di sini dengan tenang. Oh iya. Ini kamu ambil kembali. Dulu aku takut mengeluarkannya. Disia-siakan oleh Wang Guifan, jadi semuanya ku simpan. Ibu, ini semua persiapan ibu untukku. Wan. Aku cuma merapikan sedikit. Kalau mau nangis, nangis saja.
Di hadapanku, kamu tidak perlu memaksakan diri. Ibu, jangan nangis. Gak apa-apa. Aku cuma ingat ibu waktu lihat ini. Kamu jangan sedih lagi. Mulai sekarang, kamu punya aku, punya Xiaobao, dan nenek. Kita semua adalah keluargamu. Baik. Ibu, kapan ibu akan memberikanku adik? Dasar kamu, tiba-tiba nanya soal gitu. Nenek, kamu duduk dan istirahat dulu. Aku yang akan membereskan. Aku bantu kamu. Xiaobao. Temani nenek buyut kembali ke kamar dan istirahat. Sejak terakhir kali, Xiaobao bilang ingin adik laki-laki atau perempuan. Suasana perasaan antara aku dan Gu Mingxuan menjadi sangat canggung. Tapi, kita pada akhirnya tetap menikah. Catatan keuangan kota itu, kamu masih ingat? Perlu aku bantu melihat? Tidak perlu. Aku sudah membereskannya. Kamu sangat mampu. Semua karena kamu mengajar dengan baik. Kenapa mereka berdua belum juga sadar? Aku sudah tidak sabar. Ayah, ibu. Xiaobao, ada apa? Di mana dia? Xiaobao, buka pintu. Aku tidak peduli. Hari ini jika tidak memberiku adik laki-laki atau perempuan, kalian jangan harap bisa keluar. Jangan nakal, cepat buka pintu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Aku tidak mau, kecuali kamu memberiku adik perempuan. Anak ini benar-benar. Wan, Ya, sebenarnya kita sudah suami istri. Bukan begitu? maaf. Sepertinya aku belum siap. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Sampai kau benar-benar mau. Xiaobao sini. Ibu. Xiaobao, bisa ceritakan ke ibu, seperti apa ibu kandungmu dulu? Aku tidak ingat. Ayah bilang dia meninggal setelah melahirkan aku. Ayah pasti sangat merindukannya ya. Ayah sangat menyayanginya. Setiap kali melihat foto ibu, ayah memandanginya lama sekali. Lin Wan, orang yang seharusnya menikah ke keluarga Gu dan hidup enak adalah aku. Kau merebut segalanya dariku, rumahku, priaku. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal, merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ayah lagi ngapain sih? Oh, ini jimat pelindung Xiaobao dan Mama. Kalau ayah nggak ada di rumah, ada apa-apa, ayah bisa langsung tahu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba pasang kamera? Keamanan di desa kan selalu aman. Waktu aku pulang, aku lihat ada beberapa jejak kaki di dekat tembok. Lusa aku harus pergi ke kota provinsi untuk urusan kerja. 3 hari. Aku benar-benar khawatir sama kalian. Kamu mau dinas luar kota? Maaf, proyek ini sangat penting. Harus aku sendiri yang urus. Kamu belakangan ini kayaknya lagi sedih. Apa masih karena kejadian malam itu? Bukan, urusan kerjamu yang penting. Rumah tangga akan kujaga baik-baik. Tunggu aku pulang, kita bicara baik-baik, ya? Apapun yang kamu ragukan, aku akan berikan jawaban yang memuaskan. Baik, tunggu kamu pulang. Mama, kapan ayah pulang? Cepat, 3 hari lagi dia pulang. Siapa? Hahaha, kakakku yang baik. Nggak nyangka, kan? Lin Jiao, kok kamu bisa datang? Cepat keluar. Yang harus keluar itu kamu. Kamu yang merebut segalanya dariku. Rumahku, priaku, hidup enakku. Kamu gila. Masuk rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum. Wanita jahat, jangan ganggu Mama, keluar. Diam. Xiaobao, lari cepat. Matilah.
Matilah kau. Lin Jiao, benar juga kau. Gu Mingxuan, akulah wanita yang seharusnya kau nikahi. Lin Wan yang merebut segalanya dariku, dia pantas mati. Masuk. Bapak Gu, untungnya Bapak memasang alarm keamanan. Kalau tidak, akibatnya bisa sangat buruk. Kau diduga melakukan pembunuhan berencana. Ikut kami dulu. Lin Wan, kau merebut segalanya dariku, bahkan jadi hantu pun aku tak akan melepaskanmu. Ada yang terluka? Jangan nangis, Xiao Bao. Ayo pergi. Tadi aku sangat takut. Aku takut ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Akan kusesali seumur hidup. Apa itu? Sepertinya aku mulai menyukaimu. Tapi apa? Tapi aku khawatir. Kau masih memikirkan ibu kandung Xiao Bao, dan aku khawatir kalau kita menikah, apakah Xiao Bao benar-benar akan bahagia? Aku juga khawatir. Kau karena perkawinan ini dipaksakan, makanya... Bodoh. Kenapa kau berpikir seperti itu? Ini juga salahku, tidak menjelaskan lebih dulu. Xiao Bao adalah satu-satunya darah daging adik perempuanku yang telah meninggal. Adikku hidupnya sengsara. Baru melahirkan Xiao Bao, lalu meninggal dunia. Karena itu aku bersumpah, pasti akan menganggapnya seperti anakku sendiri. Sedangkan menikahimu, tentu bukan hanya karena perjanjian pernikahan, tapi lebih karena aku yakin akan ketulusanmu, kebaikan hatimu. Kaulah orang yang ingin kuhabiskan seumur hidupku bersamamu. Oh, begitu rupanya. Xiao Bao yang malang. Kalau begitu, mulai sekarang. Aku akan menjadi ibu kandungnya, tidak akan membiarkannya dibuli lagi. Kalau begitu, kita bisa juga memiliki anak kita sendiri. Pinggangku. Rasanya kayak mau copot. Kenapa? Tidak enak badan? Biar aku urut. Tidak usah. Kenapa, Wan? Tidak apa-apa. Cuma tiba-tiba agak mual. Mama, sedang sakit? Menurutku sih, kayaknya bukan sakit. Kalau kamu memang tidak enak badan, ayo kita periksa ke rumah sakit. Ayo, sekarang juga. Kamu masih belum paham? Paham apa? Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi kakak. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Wan. Aku selalu merasa berhutang padamu, sebuah lamaran yang resmi. Meski kita sudah menikah, tapi aku ingin memberitahumu. Hal paling beruntung dalam hidup Gu Mingxuan ini adalah bisa menikahimu.
Jadi, maukah kamu menemaniku menjalani sisa hidup ini? Aku mau. Tamat.